Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Semankab. Kali ini kembali lagi bersama saya Ikrimah Saidatunisa dan di sini saya bersama rekan saya Rifa Aulia Zulfa. di podcast Semankab Juara Juara Juara. Baik, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Dito Wiyasa yang merupakan Presiden Sun Academy Metasan. Selamat siang bagi Bapak Dito dan perkenalkan ini podcast kami yaitu podcast Semankab Juara. Dan terima kasih atas sambutannya. Ya, di pembahasan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami cari tahu, ya, dan kami tanyakan terutama tentang pengusaha ya, tentang pengusaha muda yang katanya sekarang ini lagi viral gitu, lagi naik-naiknya gitu loh. Nah, kita itu pengen bertanya apa sih pengusaha itu gitu. Ya, pengusaha itu kan arti katanya itu entrepreneur, artinya dia bekerja secara mandiri atau bekerja untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Bekerja untuk diri sendiri artinya bekerja ya, juga untuk masyarakat luas. Seperti itu. Tidak bekerja bersama orang lain. Seperti itu sih arti kata dari entrepreneur atau wirausaha. Ya, awal mula jadi entrepreneur itu kayak gimana sih gitu? Apakah merintis dulu kan ya? Udah pasti merintis. Nah, ceritanya ataupun awal mulanya itu kayak gimana sih ya? Kita pengen tahu dan semoga saja kita bisa termotivasi gitu. Ya, awal mulanya yang jelas saya sebenarnya juga bukan awalnya dari seorang entrepreneur, saya adalah seorang karyawan. Setelah saya menyadari dan juga saya melihat opportunity atau peluang daripada seorang entrepreneur, maka saya memutuskan untuk berpindah dari seorang karyawan untuk menjadi seorang entrepreneur. Gitu. Peluang yang memang bisa lebih baik, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya memilih menjadi seorang entrepreneur ketimbang menjadi seorang karyawan. Seperti itu. Luar biasa sekali ya dari Pak, dan mungkin gitu bisa kasih kita peluang juga gitu ya, karena kita juga jiwanya masih muda gitu, pasti lebih banyak peluang gitu untuk menjadi entrepreneur. Itu kayak gimana sih awal mulanya gitu? Ya, kegiatan kegiatan wirausaha yang saya jalani adalah bernama Metasan. Iya. Ya, Metasan ini berawal dari PT Metasan Indotech. Ya. Metasan Indotech ini adalah suatu perusahaan startup. Ya, perusahaan startup adalah suatu perusahaan rintisan yang berbalut atau berbasis teknologi. Ya, seperti itu. Nah, kita Metasan ini baru mulai sekitar 1 tahun yang lalu. Ya, kita berbentuknya adalah aplikasi dan di dalamnya kita ada fasilitas PPOB. Nanti kita juga peluang kedepannya juga ada aplikasi marketplace yang semuanya kita mendekatkan kepada kebutuhan pada masyarakat luas. Seperti itu. Oh iya. Jadi kira-kira dari Teh Ripa pribadi ada hal yang ingin ditanyakan gak sih gitu? Nah, sebelum saya bertanya, enaknya kita panggil Bapak aja ya? Atau ada panggilan lain? Bapak aja boleh ya. Kalau kita nih sebagai pemuda Indonesia gitu, gimana sih caranya gitu kalau kita itu pengen seperti yang Bapak lakukan sekarang? Seperti yang saya lakukan sekarang. Seperti jabatan Bapak. Ya, tentunya setelah lulus sekolah mungkin bisa dulu melanjutkan dulu ke perguruan tinggi yang memilih jurusan yang memang sesuai dengan passion kita atau minat kita. Setelah itu boleh kita mungkin bekerja dulu bersama orang lain untuk belajar, untuk mencari ilmunya. Dapat ilmunya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita boleh memutuskan nih untuk menjadi seorang pengusaha, untuk memulai usaha secara mandiri. Ya, itu boleh juga melalui ya perusahaan Metasan ini, karena kita sangat membuka peluang untuk generasi-generasi. Sekarang kan generasi Z ya. Iya. Ya, yang mereka sudah melek yang namanya teknologi digital seperti itu. Gitu kira-kira. Nah, sebelum kita masuk gitu terlalu dalam ke Metasan, saya pribadi sih pengen tahu siapa sih pendiri Metasan itu gitu. Ya, pendiri Metasan ini ada 4 orang. Yang pertama Pak Yang Sunarya, itu ada sebagai CEO-nya. Ya, beliau ini sudah malang melintang di dunia bisnis
ya baik bisnis jaringan maupun bisnis konvensional sudah kurang lebih 20 tahun. Ya, beliau juga sudah memiliki beberapa perusahaan dan beliau sekarang mendirikan yang namanya PT Metasan ini. Yang kedua juga ada Bapak Rian Kurniawan. Ya, beliau ini seorang head IT. Terakhir beliau ini sebagai head IT di GoFleet. Ya, GoFleet ini perusahaan Astra dengan Astra dan Gojek. Ya. Dan sekarang ini beliau membidangi bekerja di perusahaan Singapura yang mengurusi namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk armada angkatan laut di Singapura. Ada lagi juga Pak Rudi, direktur marketing kita. Ya, beliau juga sudah malang melintang di dunia network atau jaringan. Ada juga Pak Rudi Budiana, ya, beliau ini seorang GM kita, General Manager kita. Tapi saat ini juga beliau masih bekerja di head IT-nya di PT Amarta Indah Utsuka. Itu dengan produknya yang punya terkenal Pekaris Swap, ya, seperti itu. Mereka ini anak-anak muda yang brilian semua gitu, masih pada muda-muda. Mereka, yang artinya mereka membuat Metasan ini tidak dalam keadaan lapar atau miskin, ya. Mereka sengaja membuat Metasan ini membuka peluang bagi generasi muda sekarang untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang selama ini kita dianggap sebagai objek, ya, oleh perusahaan startup yang sudah ada, ya. Dengan kita membeli produk-produk mereka, kita nggak dapat apa-apa. Tapi dengan di Metasan kita menggunakan produk-produk di Metasan ini, kita kembali mendapatkan cashback, mendapatkan bonus, bahkan kita bisa mempunyai kesempatan menjadi pemilik dari perusahaan Metasan ini, seperti itu. Oh iya. Ya. Dan kebetulan nih saya pribadi itu pengen jadi seorang pengusaha muda gitu. Ya. Nah, bekal apa sih yang harus kita bawa supaya kita itu bisa meraih apa yang kita inginkan itu, Pak? Ya, bekalnya cukup banyak, ya. Ya. Yang jelas, ya, kita punya tujuan dulu atau impian yang jelas dulu untuk menjadi seorang pengusaha. Kedua, ya belajar dari orang yang sudah sukses sebelumnya, atau ibaratnya kita imitasi. Ya, tentunya kan kalau kita belajar sama orang yang sudah sukses, kita bisa tahu, ya, arahnya kemana, kira-kira tujuannya kemana, terus berapa biaya yang harus kita keluarkan, seperti itu. Ya. Terus juga ya banyak sekali, ya, kita harus belajar juga bekerja dulu secara baik mandiri maupun bekerja dengan orang lain. Kita dapatkan ilmunya dulu, baru kita bisa berani untuk yang namanya menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang wirausaha, seperti itu. Ya. Sejauh ini apakah emang apa sih keuntungan yang Bapak dapetin gitu dari Metasan ini gitu? Ya, keuntungan sangat banyak, ya. Pertama, yang jelas keuntungan secara pengalaman, ya. Di sini kita bisa belajar dari banyak hal, banyak orang-orang yang sudah sukses, pendiri-pendiri di Metasan ini. Yang kedua juga ya jelas, ya, pengalaman atau pendapatan secara profit pribadi, ya, atau bonus, ya, boleh sebut seperti itu gitu. Iya. Ya. Luar biasa sekali, ya, dari Pak, dan saya pribadi gitu jadi keinginannya itu makin besar gitu, apalagi dengar pengalaman dari Bapak Dito, ya, semakin bergejolak gitu rasa itu buat menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha muda gitu. Apalagi pendirinya itu orang-orang hebat. Iya, dan sebelum kita tutup mungkin kita juga butuh motivasi gitu. Nah, barangkali Bapak pun bisa menyampaikan pesan dan pesannya gitu. Semoga kita bisa termotivasi dan bisa seperti beliau, bahkan menjadi pesaing beliau kayak gitu. Silahkan bila ada pesan ataupun kesan yang ingin Bapak sampaikan. Baik. Ya, pesan saya untuk semua generasi muda, ya, terhadap perkembangan teknologi digital kita, ya, teruslah selalu, ya, mau belajar, ya, dan juga pantang menyerah, juga belajar lagi yang namanya digital teknologi, karena digital teknologi itu sangat-sangat penting sekali. Karena digital teknologi disebutnya ada the future oil, ya, minyaknya masa depan. Kalau zaman dulu minyaknya orang-orang yang bekerja di perusahaan minyak tambang itu orang-orang yang kaya raya. Sekarang orang-orang yang kaya raya adalah orang-orang yang menguasai digital teknologi. Makanya kuasai yang namanya digital teknologi. Itu aja sih.
buat semakin kita itu mengenal apa sih teknologi itu dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Nah, sebelum kita tutup, ada jargon nih dari Semankab. Ya. Kalau saya bilang Semankab, kita semua bisa jawab bareng-bareng juara, juara, juara. Ya, Oke. Oke, kita mulai aja ya Pak. Ya. Semankab, juara, juara, juara. Nah, sangat luar biasa sekali buat podcast kita kali ini ya. Kita tutup saja mungkin dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas Sama-sama. ilmu mungkin dan pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan sehingga kita memiliki dorongan gitu. Dan mungkin hanya sekian saja dan mohon maaf apabila kita masih banyak kekurangan dan saya ucapkan terima kasih kembali. Kita tutup saja podcast kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.